Dari dulu kasusnya kasus Harrier beliau. Berkembang kemudian dibuat Seprindik dan lain-lain. Bagaimana kasusnya itu proyek lain-lain gitu. Itu banyak sekali hal. Tapi waktu itu kan beliau sudah kadang divonis lebih dulu di media massa, sudah divonis lebih dulu, dihakimi lebih dulu di luar sebelum vonis pengadilan. Ada kalanya dulu yang mengkriminalisasi Anas itu saat itu sedang di puncaknya. Ibarat matahari, dia sedang di jam 12 siangnya, sedang kuat-kuatnya sinarnya. Tapi kan tidak mungkin bertahan oleh usia, tidak mungkin bertahan oleh sesuatu. Semesta dia bekerja. Dan ini sudah mulai menuju maghrib. Nah, Mas Anas ini sudah mulai dini hari menuju matahari terbit. Nah, kami harus siapkan matahari terbit ini. Nah, kira-kira begitulah. Sementara ada yang mau tenggelam, ada yang mau terbit. Sehingga apa? Dunia ini berjalan dengan baik. Wartaekonomi.co.id. Anas Urbaningrum siap buka borok kasus Hambalang. Demokrat, kader korup hanya masa lalu. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengaku partainya tak gentar dengan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Igede Pasek Suardika yang menyebut Anas Urbaningrum akan menguak sisi lain dari Partai Demokrat. Herzaki menegaskan, Demokrat telah meninggalkan generasi-generasi yang lampau, yakni kader-kader yang melakukan tindak pidana korupsi. Dia pun menegaskan, saat ini di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Demokrat fokus pada gelanggang pemilu 2024 nanti. Kalau kami tidak ada kegentaran sama sekali, kami do nothing. Kami saat ini fokus bantu rakyat. Dukung rakyat bagaimana agar Indonesia menjadi lebih baik. Mohon maaf generasi zaman dulu yang korup. Kami sudah lepas dari generasi-generasi yang korup. Kami sekarang generasi baru, tegas Herzaki saat ditemui wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, hari Kamis 2 Maret 2023. Demokrat saat ini, kata Herzaki, sudah membenahi para kader-kadernya. Dia menilai Anas Urbaningrum hanya bagian daripada kader masa lalu yang mendekam di penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Masalah itu pengalaman pahit lah, kelam bahwa kita punya kader-kader yang korup. Bahwa itu pernah terjadi, itu evaluasi bagi kami. Sudah selesai, kami akan hati-hati ke depannya. Kami fokus saja bantu rakyat, kata Herzaki. Kami sudah bergerak maju, kami fokus 2024. Generasi 2024 demi kenaikan. Anas bagi kami saat ini sama dengan yang lain-lain di penjara. Begitu dia keluar, mohon dia mantan kader. Kami sudah bergerak maju, sudah bersih-bersih. Tambahnya, dia pun mengaku bingung dengan pernyataan Igede Pasek Suardika yang dinilai mengait-ngaitkan persoalan yang ada di luar partainya saat ini. Dia pun menilai Pasek hanya memanfaatkan nama besar Partai Demokrat untuk meraih popularitas partainya. Pasalnya, saat ini Partai Demokrat tengah menjadi sorotan publik. Oleh sebab itu, lanjut Herzaki, apa yang dibicarakan publik ihwal Partai Demokrat akan menjadi diskursus di masyarakat. Ini ada orang yang tidak ada kaitan sama sekali pun sebenarnya dikait-kaitkan dengan Demokrat. Mau dapat numpang ngetop saja, pansos. Mungkin pansos saja. Bagi kami Mas Anas itu urusan Mas Anas, tidak ada urusan dengan kami, tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PKN Igede Pasek Suardika mengatakan Anas Urbaningrum bakal bergabung dengan partainya setelah bebas dari penjara pada April 2023. Dia menyebut Anas akan mengungkap kasus yang menjeratnya termasuk kasus korupsi Hambalang. Beliau akan ada di kita, akan buka semua sisi-sisi yang dulu terjadi sehingga orang jadi paham
bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci yang dibayangkan, kata Pasek kepada wartawan di gedung KPK Jakarta Selatan hari Selasa 28 Februari 2023. Pasek pun menegaskan PKN siap menerima Anas. Menurutnya, ketika Anas sudah keluar dari penjara akan dilakukan pertemuan yang salah satunya membahas terkait jabatannya dalam partai tersebut. Beliau nanti yang akan menentukan ada pertemuan khusus nanti di bulan April, ujar Pasek. Jadi diinisiasi oleh banyak teman-teman yang alumni Demokrat. Kenapa? Karena itu teman-teman juga. Ketika Mas Anas ada goyang kan kita minggir kan. Udah harus besar silakan ambil. Ternyata kendaraan itu untuk anaknya, tidak untuk kader Demokrat kan gitu ya. Sudah kita minggir. Kan sabar kita. Nah, teman-teman ini berkumpul kemudian akhirnya ya udah. Makanya kalau seandainya muncul dari PKN ini banyak ex-Demokrat, itu sebuah kenyataan sejarah ya. Karena kan masa lalu nggak bisa kita rekayasa. Tapi ketika belakangan ini memang kita intensif diskusi soal politik lah. Kami ketika membuat partai ini pun kita diskusikan juga dengan beliau. Ya, beliau prinsipnya adalah karena tahu kegerahan kita dan juga kegairahan kita berpolitik, tentu beliau akhirnya mendoakan dan merestui ya untuk kita melakukan ini. Dan saya pikir doa dan restu dari orang yang teraniaya, yang diperlakukan kriminalisasi secara hukum, sebenarnya kasusnya kasus politik ini pasti manjur. Doa orang-orang teraniaya itu manjur, sehingga bagi saya doa restu Mas Anas ini adalah hal yang penting. Bagi sebagian orang mengatakan Mas Anas itu koruptor, karena iya, vonis pengadilan mengatakan begitu. Walaupun di putusan akhir Mahkamah Agung itu semua sudah dipatahkan, semua sudah dipatahkan. Soal dapat dari adikarya, semua dipatahkan oleh hakim PK. Tampaknya hakim PK itu tidak berani untuk menghukum, apa istilahnya, membebaskan secara murni. Karena di Indonesia ini kalau dibebaskan secara murni itu pasti tidaklah hakim itu pasti dibully lah. Walaupun faktanya tidak begitu. Akhirnya dikenakanlah pasal menerima hadiah dan janji. Janji ini kan susah juga. Itulah hukuman yang didapatkan sekarang. Nah, bagi kami adalah apapun namanya, karena kami tahu sidangnya, kami hadir sampai dini hari, dan saya kira publik bisa mengetahui persis di mana ada sidang kasus sampai dini hari, kecuali kasus Anas ya waktu zaman itu ya. Jadi sidang-sidang itu dilaksanakan sampai dini hari, jam 3, jam 4 kita baru pulang. Seperti sidang itu mengejar waktu atas sebuah kekuasaan yang saat itu menjelang berakhir. Ini kan mungkin tidak semua publik mengetahui, tapi kami mengikuti. Dari dulu kasusnya kasus Harrier beliau berkembang, kemudian dibuat seprindik dan lain-lain. Bagaimana kasusnya itu, proyek lain-lain gitu. Itu banyak sekali hal. Tapi waktu itu kan beliau sudah kadang divonis lebih dulu di media massa, sudah divonis lebih dulu, dihakimi lebih dulu di luar sebelum vonis pengadilan. Nah, kami melihat Mas Anas ini tidak boleh mati secara politik. Jadi kalau istilah saya itu, ini sang putra Fajar Nusantara yang hari ini sedang tirakat ya di Sukamiskin akibat istilahnya mungkin kalau kayak kisah di kisah Mahabharata mungkin ada kalanya itu Pandawa dibuang 13 tahun ya, 12 tahun, setahun adaptasi membangun Indraprasta, jadi dibuang, tapi haknya dia kan terhadap Astina kan tetap direkayasa oleh Sengkuni begitu dahsyat, dia harus keluar. Nah, bagi kami melihat Anas mirip-mirip seperti itu. Saatnya kita harus siapkan ke depan, masa depan beliau agar bisa mewarnai dinamika politik nasional. Ada kalanya dulu yang mengkriminalisasi Anas itu saat itu sedang di puncaknya. Ibarat matahari, dia sedang di jam 12 siangnya. Sedang kuat-kuatnya sinarnya. Tapi kan tidak mungkin bertahan oleh usia, tidak mungkin bertahan oleh sesuatu. Semesta dia bekerja. Dan ini sudah mulai menuju maghrib.
Nah, Mas Anas ini sudah mulai dini hari menuju matahari terbit. Nah, Berotasi ya, kami harus siapkan matahari terbit ini. Oke. Nah, kira-kira begitulah. Sementara ada yang mau tenggelam, ada yang mau terbit. Sehingga apa? Dunia ini berjalan dengan baik. Dunia politik ya maksudnya ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.